Baik, selamat siang kakak semuanya. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya? Bisa hidupkan mikrofonnya dulu. Saya mau cek dulu satu Sementara apakah sehat. Sehat dan Oh, ya. baik. Boleh. Awal bulan gembira. Walau agak pengang sedikit. Punya nih ke Kak Fasil. Selamat pagi Kak Gusti, selamat bergabung. Baik, terima kasih kakak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik kakak semuanya, pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi pada Google Meet yang kesekiannya. Kita akan melanjutkan pada kegiatan refleksi aksi nyata. Yang dimana sebentar ya saya minta secara bergiliran kakak untuk menyampaikan secara singkat refleksi yang telah dilaksanakan selama kegiatan proses pembuatan video pembelajaran terkait dengan aksi nyata yang menghubungkan antara kegiatan tatap muka dan tatap maya hingga pada ada hasil daripada produk aksi nyata yang kakak laksanakan di sekolah masing-masing. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita awali dengan berdoa bersama. Doa saya minta untuk Kak Debi. Debi untuk bantu pimpin doa ya. Ini paling PKG ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Debi. Oke, berikutnya izinkan saya share screen. Sudah terlihat Kak? Saya berikan jempolnya. Oke, terima kasih Kak Gung, Kak Wayan, Kak Lestari, Kak Adi Bau. Oke, sudah terlihat ya. Nah, adapun materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu selama 2 JP, yaitu refleksi aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini dilaksanakan secara moda daring hari ini. Tatap maya. Baik, untuk salam tadi sudah kita laksanakan. Nah, kesepakatan seperti biasa. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis hal yang wajar. Nah, itu beberapa kesepakatan yang selalu kita harus laksanakan secara berkelanjutan karena sudah menjadi kesepakatan dari awal kita mulai kegiatan ini. Nah, selanjutnya ada agenda pada sesi ini. Yang pertama itu refleksi aksi nyata. Yang kedua adalah dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 40 menit. Dan terakhir adalah penutup selama 5 menit. Nah, aksi nyata. Kita perlu kembali lagi memahami bagaimana kita
dalam proses melakukan suatu aksi nyata, seperti itu. Jadi, Kak, eee, coba gali kembali, kesulitan atau hambatan apa yang Kakak hadapi saat melaksanakan kegiatan aksi nyata kemarin. Nah, mungkin bisa dituliskan di kolom chat diketikkan, kendala-kendala yang saya hadapi saat proses pelaksanaan aksi nyata, seperti itu. Bisa diketik ya Kakak semuanya. Kalau mau menyampaikan langsung juga bisa Kakak, dipersilahkan. Oke, Kak Kayan, silakan mau menyampaikan langsung, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apa yang disampaikan tadi oleh Kak Fasilitator terkait hambatan yang terjadi ketika melakukan aksi nyata. Kemarin memang agak urgent karena cuaca yang tidak mendukung ya. Sampai pengulangan hari, tiga kali mengulang karena hujan. Dan juga media HP yang digunakan juga kurang terkait gambarnya. Yang berikutnya teknisnya juga banyak siswa yang tidak hadir, itu jadi menjadi kendala. Kemarin kita ambil terpaksa copot beberapa anak untuk masuk ke kelas. Dan juga terkait pembuatan modul ajar dengan asesmen otentik ya, yang lihat beberapa sumber yang sudah dibuat oleh beberapa teman, ternyata semua asesmennya diisi dengan permainan. Akhirnya ada permainan di sana. Semua siswa berperan, ada yang sebagai wasit, sebagai scoring, dan juga hakim garis. Jadi mau nggak mau yang mengikuti contoh itu, meskipun kayaknya hasil yang dapatkan juga belum begitu sempurna. Jadi masih banyak kekurangan terkait dengan asesmen. Yang memang yang paling artinya ragu-ragu di asesmen, di pembuatan modul belajar ya. Apakah benar atau bagaimana? Karena sudah tanggal 4 mendekati, terpaksa anggap benar saja dulu. Mungkin itu saja, Kak Indra, sedikit tentang bagaimana pembuatan aksi nyata, kendalanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kayan. Ya, jadi kendalanya waktu, juga situasi, cuaca, sarana juga termasuk di sana jadi disampaikan, dan juga masih masih merasa kurang di asesmen ya, asesmen otentiknya. Baik, itu yang disampaikan oleh Kak Kayan. Nah, ke depan hal-hal yang merasa kekurangan ini bisa menjadi refleksi untuk Kakak masing-masing ya. Jadi tidak ada salah dan benar di sini. Jadi kita semua sama-sama belajar, dan juga apa kekurangan yang kita lihat pada hari ini bisa nanti Kak Kayan manfaatkan untuk pertemuan berikutnya agar tidak terjadi hal yang seperti itu lagi, seperti itu. Terima kasih Kak Ya, Kayan. siap. Oke, berikutnya mungkin Kak yang lain mau menyampaikan atau mau diketik, dipersilahkan juga. Ada yang mau menyampaikan? Oke, bisa raise hand kalau mau menyampaikan.
Atau kita acak aja yuk, pakai spin wheel gitu ya. Ya, sambil bermain lah, biar semua dapat kesempatan. Oke, saya buatkan spinnya dulu ya. Oke. Oh, oke. Ya, dulu. Aku daftar untuk organisasi yang lainnya. Bang, kalau mau tidak. Oh, udah. Oh, oke. Betul. Iki yang polisi tidak kan, yang punya dan anuan, pemilik. Oke. Baik, Kak, gimana? Ada yang mau menyampaikan? Dipersilahkan. Atau tunggu spinnya dulu boleh juga. Oke, ada yang raise hand. Eka Putra. Oke, Kak Eka Putra dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih waktunya Kak Fasil. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Nah, terkait permasalahan kendala pembuatan video aksi nyata yang rasa hampir sama dengan Kak Kayan yang saya alami begitu. Yang pertama itu terkait dengan sarana. Nah, karena dia menggunakan permainan bola voli, ini setelah dicek bolanya tidak banyak, cuma ada 3. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, yang tidak memilih satu kelas gitu, kita langsung tembak aja saat di jam pembelajaran PJOK dengan 3 kelas, ya lumayan agak ribet pengaturannya gitu. Nah, kemudian model yang saya gunakan itu SEM. Pendekatan SEM yang saya gunakan dalam pembelajaran tentunya dengan real pelaksanaan itu tidak bisa yang ambil satu kali pertemuan membuat sebuah kejuaraan gitu, sehingga nanti video yang tampilkan itu masih di tahap perencanaan, termasuk di sana ada persiapan dari panitia dan persiapan dari tim yang akan bertanding. Rencananya untuk kejuaraannya yang laksanakan minggu depan tanggal 12 November gitu ke Fasil, sesuai dengan modul yang buat. Nah, kemudian persis yang disampaikan oleh Kak Yayan terkait dengan asesmen otentiknya Niko yang rasa menjadi problem tersendiri itu terkait dengan pembuatannya dan termasuk dalam pelaksanaannya begitu. Karena yang seperti yang kita bahas kemarin ada penilaian antar teman itu kayaknya agak sedikit meribatkan gitu. Tapi kalau memang itu bisa terlaksana dengan baik sangat luar biasa gitu. Terkait dengan sama objektivitas dari segi penilaiannya. Ini mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, ini sebagai bahan refleksi untuk yang ke depan untuk menjadi lebih baik lagi dalam proses pelajaran. Terima kasih Kak Fasil dan rekan-rekan. Oke, terima kasih Kak Eka. Nah, hampir mirip permasalahannya dengan yang dihadapi Kak Kayan. Jadi di mana Kak Eka sudah mencoba dengan SEM dan juga
langsung jalan saja. Di video juga saya lihat, jadi ada kegiatan SEM-nya di sana, ada permainan juga, pemanasan-pemanasan menggunakan permainan juga ada saya lihat. Dan saya lihat juga memang kelasnya itu sangat besar ya, sangat padat kelasnya itu. Nah, otomatis dengan jumlah siswa segitu, kita susah untuk mengelola kelasnya tentunya. Nah, seperti itu. Nah, itu kejadian-kejadian nyata yang memang ada di sekolah ya. Dan kalaupun kita satu hari satu kelas juga tidak memungkinkan. Meskipun nanti ditaruh di siang hari, otomatis waktu dan cuaca juga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan olahraga di siang hari. Maka dari demikian, kegiatan kelas, kelas apa namanya ya, kelas kelas gabung apa kelas rangkap gitu ya, kelas rangkap itu, Ya, kelas rangkap. belajar kelas rangkap ya, sangat sering terjadi di sekolah-sekolah yang memang siswanya itu banyak. Nah, terkait dengan asesmen juga masih menjadi kendala bagi KIK dan kedepannya mari sama-sama belajar, kita sama-sama mencoba kembali. Nah, untuk asesmen autentik sebenarnya tidak harus semua dilakukan. Nah, bisa dipilih salah satu yang mana cocok rasanya dilakukan pada pembelajaran ini, itu yang kita gunakan gitu. Jadi makanya kemarin kita kan dikasih tahu backward design-nya. Kita dari belakang merencanakan hingga akhirnya kita ketemu pelajaran apa yang cocok untuk mendapatkan hasil yang ini gitu. Seperti itu Kak ya. Teman-teman yang lain, mungkin ada tambahan lain juga dipersilahkan ataupun ingin menyampaikan kendala yang dihadapi saat pembuatan video juga dipersilahkan Kak ya. Oke, kita coba saya juga tunjukkan spin-nya ya, biar Kakak yang muncul di spin nanti langsung bisa menyampaikan. Nah, pakai spin ini juga bisa untuk di kelas ya Kakak ya. Mungkin di kelas saat Kakak ngajar di kelas, anak-anak itu kan kadang-kadang males ya untuk menyampaikan gitu kan. Ataupun dia tidak mau menyampaikan, tapi dengan ini nanti kita cobakan untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, nanti kalau yang sudah muncul lagi kita ulang spin-nya ya. Ada yang belum masuk nggak nih di spin-nya? Oke, saya cek dulu, belum di spin. Oh, Kak Suparniti belum ya? Oke, sudah Kak ya? Sudah semua muncul. Oke, kita coba spin ya Kakak ya. Siapakah kira-kira yang akan menyampaikan untuk kendala yang dihadapi selama melakukan aksi nyata? Kita cari lagi 2 orang saja ya. Oke. Oke, selamat kepada oke, Kak Kayan sudah tadi ya. Oke. Kita remove Kak Suparno dulu karena sudah tadi. Kita ulang lagi sekali. Siapakah yang akan beruntung hari ini mendapatkan arisan? Oke, Kak Gusde ya. Kak Gusde bagus sinyalnya ini. Tadi katanya keluar. Selamat Kak Gusde meraih arisan hari ini. Silakan Kak Gusde sampaikan dulu kendalanya. Oke, kita cek dulu.
Kak Gusti ada. Oh ya, tadi di chat dia bilang sinyal agak jelek, jadi nggak terlihat. Oke, semoga sudah bergabung. Saya cek dulu. Halo, Kak D. Sedang Bisa didengar? Baik, terima kasih atas waktunya kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Selamat pagi. Jadi terkait dengan refleksi video pembelajaran, jadi yang saya alami saat proses pembelajaran itu siswa yang sedikit. Jadi untuk proses pembelajarannya jadi terganggu terkait dengan konsentrasinya yang pertama. Meskipun sedikit, anak SD kelas 3 dan kelas 4 itu sering terjadi ribut ya, sering ribut. Apalagi kalau dikasih permainan dia sangat senang, tapi konsentrasinya kurang. Jadi permasalahannya di sana terkait sarana juga. Jadi sarana sama seperti yang kakak-kakak yang lain bilang tadi, terkait sarana dan konsentrasi siswa kurang saat pembelajaran. Tapi secara keseluruhan semua bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir proses pembelajarannya. Jadi saya di sana menggunakan permainan, tapi kalau menggunakan SEM itu di SD agak susah ya, banyak memakan waktu lama juga. Jadi saya memberikan dia gambar setiap kelompok, mereka berkeliling melihat gambar yang sudah mereka lihat dan keliling sampai tiga kelompok itu saya bagi, ada 3 gambar terkait permainan kasti, ada menangkap, melempar dan memukul. Jadi mereka berkeliling setelah mengamati, mereka berkeliling ke kelompok yang lainnya juga berkeliling seperti itu berkelanjutan sampai mereka nanti mempraktekkannya dalam proses permainan. Jadi mereka akan bermain, yang menang diberikan penghargaan dan pelajaran sampai di sana. Terima kasih. Jelas. Oke, terima kasih Kak Gusde. Tadi kalau Kak Eka kebanyakan murid, nah ini Kak Gusde kekurangan murid yang sedikit katanya. Mungkin bisa dibagi aja muridnya, silakan ke SD. Tidak bisa ya. Oke, ada yang kelebihan, ada yang kekurangannya. Nah, memang itu kelebihan dan kekurangan itu memang dua belah pihak yang harus tetap ada dimanapun ya. Nah, jadi untuk kegiatan Kak Gusde saya juga sudah amati untuk pelajarannya. Dan kemudian kegiatan dengan berkeliling itu seperti melihat yang kita lakukan juga sangat kegiatan tatap muka ya. Mereka berkeliling, sekali dia berkeliling, mereka mencari pemahaman di masing-masing kelas itu jadinya. Oke, sudah baik lakukan itu. Meskipun dalam keterbatasan siswa, bisa nanti ke depan mungkin kalau misalnya sedikit siswanya bisa semua kelas diajak dalam kegiatan SEM-nya itu. Tapi yang sesuai satu jenis kegiatan yang sesuai dan cocok untuk semua kelas itu. Jadi sesuaikan saja mungkin permainan tradisional atau apa bisa. Tidak harus pada pembelajaran PJOK yang real ya atau yang ada di kurikulum itu. Oke, terima kasih Kak Gusde.
Oke, kita spin berikutnya. Kita cari lagi satu untuk pembahasan kendala. Setelah itu baru kita lanjut ke menceritakan tentang video pembelajaran yang dibuat. Oke, kita lanjut ke kendala lagi satu. Siapa kira-kira? Kak, oke, Kak Debi ya. Selamat Kak Debi, silakan menyampaikan untuk Baiklah, terima kasih kesalahannya. Kak Fasil. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan ya kekurangan lah mungkin. Ada sedikit kekurangan dalam video yang mungkin saya buat itu. Di sini saya dalam pembuatan video itu masih dengan model pendidikan gerak, belum SEM gitu Kak Fasil ya. Jadi materi yang saya ajarkan itu adalah permainan bola kecil, yaitu salah satunya adalah permainan kasti. Kenapa saya masih menggunakan model pendidikan gerak? Karena kalau dilihat dari anak didik saya atau peserta didik saya, mungkin mereka itu belum mampu, rasanya belum mampu untuk melakukan SEM ya. Karena kalau SEM bagi kami atau bagi peserta didik kami itu memerlukan waktu yang cukup beberapa hari lah mungkin ya agar dalam penerapannya itu bisa bagus. Karena kan di dalam SEM itu ada ya jadi wasit, itu ada yang jadi pemain. Kalau wasitnya kan kalau tidak tahu peraturan juga sulit dalam penerapannya. Nah, kalau untuk di permainan kasti, makanya saya inisiatif untuk model pendidikan gerak saja. Nah, mungkin ada hambatan ya yang terjadi seperti yang Kakak Wayan Rianti tadi sampaikan sama Kak Eka. Cuaca ya, faktor cuaca juga beberapa kali saya batal ngetik video gitu. Ya, selain itu juga saya mengalami ya kurang enak badan jadinya. Ya, sampai berapa kali itu saya batal terus ngetik video. Akhirnya baru tadi pagi saya tik video. Ada saja hambatan dalam pembuatan video tersebut. ya itu saja mungkin kendalanya. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Debi. Oke, untuk penyampaiannya sudah luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih atas usahanya yang dengan halangan yang bertubi-tubi tapi akhirnya bisa terlaksana. Dan tadi terakhir saya lihat memang belum ngumpul Kak Debinya. Nggak apa-apa, bisa sampai hari ini sampai jam 12 malam bisa. Nggak masalah. Nah, untuk refleksi juga nanti bisa hari ini ditampungkan, bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain bagaimana proses pembuatan refleksinya. Nah, sebentar mungkin ada penyampaian dari teman-teman, bisa itu menjadi acuan untuk kakak yang belum membuat. Nah, untuk kakak semuanya, jadi itu untuk kendala yang kita hadapi selama melaksanakan pembuatan video. Jadi memang hal-hal yang seperti itu di luar kendali kita, ada yang masalah alam, apalagi kesehatan, kita nggak pernah tahu. Jadi kita perlu tetap menjaga kesehatan agar nantinya apa yang kita rencanakan ke depan dapat terlaksana dengan sesuai harapan kita masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Sebentar, untuk spin-nya kita akan lanjutkan lagi, menunggu giliran saja. Sudah 3 orang, jadi berikutnya nanti kita undil kembali ya, siapa yang giliran menyampaikan. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Nah, untuk aksi nyata saya perlu tekankan kembali di sini. Dalam aksi nyata itu yang A, mengembangkan lingkup belajar yang kondusif. Jadi menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik.
interaktif, adanya timbal balik antar peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta lain, pemberian kemudian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, ini jadi rubrik. Ini jadi rubrik dalam penilaian kegiatan aksi nyata kakak. Nah, ini jadi patokan saya dalam melihat. Setelah saya melihat videonya, saya disuruh untuk menilai. Kalau sudah kedua komponen ini tercapai, bisa dinilai seperti itu. Gitu. Itu yang diminta di sana di LMS. Nah, berikutnya yang kedua, yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang pertama itu indikatornya itu adalah membuka proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Ada pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan mendampingi peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Dan ketujuh, penutup proses pembelajaran. Nah, itu kegiatan pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik pembelajaran. Jadi yang pertama, merancang asesmen otentik. Dan yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Jadi untuk merancangnya itu dilihat dari modul ajar yang dibuat di dalam modul ajar itu kan ada di RPP itu kan ada rencana penilaiannya, dan saya lihat juga nanti di videonya apakah sudah menerapkan kegiatan asesmen yang dirancang di dalam modul ajar tersebut dalam videonya dituangkan apa belum seperti itu. Tapi beberapa saya lihat ada yang masih belum mengisikan apa namanya itu testimoni dari siswa. Tapi tidak apa-apa, testimoni itu hampir-hampir mirip dengan refleksi. Jadi itu mungkin bisa jadi satu dengan refleksi. Tapi beberapa sudah saya lihat ada bagus. Nah, mungkin sekarang kita perlu lihat salah satu yang sudah lengkap lah kira-kira ya. Kemarin saya lihat itu saya sudah tonton pekerjaannya sih, videonya Kak Wahyu kayaknya ya. Kak Wahyu mungkin bisa bantu tampilkan videonya sedikit. Ya, kurang lebih itu Iya Kak, apa ya? sebelumnya mohon maaf untuk share Oke, screen-nya bermasalah dari tiang Kak. masalah. Oke, Iya, oke, yang bantu ya, saya bantu iya, untuk share screen-nya. siap Kak. Oke, mohon tunggu sebentar, saya akan carikan videonya Kak Wahyu dulu ya.
Oke, saya akan tampilkan ya. Saya akan percepat ya. Nanti di akhir Kak Wahyu tolong bantu sampaikan apa saja isi dalam videonya ya. Belum berjalan Kak videonya Kak. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, sudah semua berbaris ya. Sebelum lanjut, ucapkan selamat pagi. Salam bahagia. Oke, terima kasih ya. Pasukan Pak ambil alih siap gerak. Istirahat cepat gerak. Nah, jadi pagi hari ini ya seperti biasa jadwal kita melaksanakan pembelajaran kebiasaan ya. Jadi jadwal dari kelas 5 dan kelas 6 ya masuk. Jadi sebelum lanjut ya Pak ingin mengecek dulu kesiapan anak-anak ya. Mulai dari anak-anak kelas 5 ya. Pak, cek dulu kehadiran kalian. Absen 1 hadir. 2 angkat tangannya 3. Kemudian kelas 6 absen 1 2 hadir 12. Oke, ya semua juga ya tepuk tangan untuk semua ya. Sekarang Pak lanjutkan ya. Yang hadir hari ini ada yang sakit atau tidak? Jujur ya. Ada yang sakit? Melaksanakan pembelajaran? Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya materi apa anak-anak? Permainan bola kasti ya. Permainan bola kasti itu permainan apa? Permainan ya, tepuk tangan untuk Intan ya. Kasti itu adalah permainan bola kecil. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teknik-teknik dasar ya, sikap apa? Teknik dasar pukulan, tangkapan dan ya lemparan. Sekarang kita melanjutkan dengan ya menanggapi misalkan sikap memberikan pimpin pemanasan berkelompok. Gerak tanpa penghormatan, balikkan bubar, jalan. Ya, nah, pemanasan yang benar, tempel ya. Nah. Atau Kak Wahyu bisa langsung sambil menjelaskan juga bisa, nggak apa-apa. Biar lebih efisien waktunya. Ini jadi jangan langsung jongkok, jalan-jalan di tempat ya. Jangan langsung jongkok, jalan-jalan di tempat ya. Oke, tadi sudah melaksanakan pemanasan statis dinamis dan berlari ya. Kita selanjutnya sekarang sudah masuk ke inti pembelajaran ya. Kita membentuk kelompok ya, kelompok saya mengajar kalian di mana ada kelompok audiovisual, kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Ya, jadi nanti kelompok visual sebagai apa anak-anak?
sebagai wasit dan petugas pertandingan. Ya, kelompok auditor. Kita kasih waktu anak-anak 5 menit untuk mengganti pakaian. Jadi ya, karena anak-anak sudah berganti kostum, berganti pakaian sesuai yang sudah kami sebutkan. Ya, jadi tim yang berkostum warna coklat itu nanti sebagai tim auditori Kabupaten Badung. Ya, tim estetik Kabupaten Jemberana dan tim visual sebagai petugas pertandingan. Ya, oke. Untuk waktu Pak serahkan ke pembawa acara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ulangi. Salam olahraga. Ya, ulang aja. Ide dan bersyukur kita panjatkan kepada ide dan yang keluarga atau Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat serta karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di lapangan SD Negeri 2 Medan ini dalam rangka acara pembukaan pertandingan final hoki tingkat SD se-Provinsi Bali tahun 2024. Yang terhormat, Kepala SDN 2 Medan beserta staf Dewan Guru. Yang saya hormati, Ketua Cabang Haki Provinsi Bali, serta peserta pertandingan yang berbahagia. Ya, semoga event-event pertandingan seperti ini telah bisa terlaksana dan mendapatkan tak berharap dan angkat sementara dari tim Kinestetik Kemudian Jemberana. Pertandingan sangat sulit sekali. Acara disebut oke, sangat seru dan menyenangkan tindakan kali ini karena memperebutkan juara bergilir dan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Total pajak dan konsumsi. Nah, oke, jelaskan kembali. Nampaknya masih belum bisa menciptakan skor dari tim Kinestetik Kemudian Badung. Tim Kinestetik sebagai tim dalam percobaan kedua supaya lebih baik. Pukulan bagus lagi. Ya, masih bagus. Bukan yang penting. Ada kesalahan.
Ya, silakan Bro. Mencatat dengan sebenarnya. Aktivitas malam tetap sebenarnya. Ya, oke, dilanjutkan untuk waktu ya langsung ya langsung dulu salaman ya. Selamat ya. Oke, tepuk tangan untuk tim peraih juara pertama. Bersama ya, bersama. Salah satu siapa yang bisa. Nah, coba yang kita maju ke depan. Ayo. Sedikit maju ke depan. Ya. Kegiatan kita hari ini. Ya, apa yang kamu terbayang di pikirannya Anggita? Menyenangkan lagi. Jalannya pertandingan ada apa saja? Ya. Ada ya pukulan bola lagi. Ada ya. Kita mempunyai jiwa kompetisi, berusaha menampilkan yang terbaik. Oke, jadi karena mungkin mengawali doa sekarang ditutup. Ya. Pembelajaran selanjutnya. Saya sebagai peserta berikut. Berikut testimoni saya. Adapun testimoni saya atas nama Nikamanika Aida Mahayuni, siswa kelas 5 SD Negeri 2 Medan Tukat. Menurut pendapat saya, pembelajaran berbasis STEM atau Sport Education Model memberikan pengalaman baru bagi saya. Terutama pengalaman bertanding, dan sebagai petugas pertandingan saya sebagai petugas pencetak skor yang memberikan pengalaman baru dan berkesan bagi saya. Sampai jumpa. Adapun testimoni saya atas nama Nikitut Anggita Noviani, siswa kelas 6 SD Negeri 2 Medan Tukat. Menurut pendapat saya, pengalaman belajar berupa Sport Education Model yang diterapkan oleh Pak Lurah memberikan pengalaman baru bagi saya karena berisi simulasi pertandingan yang menambah semangat kompetisi dan kerjasama dalam satu tim. Untuk yang tertarik, sekian testimoni saya. Bye. Halo, adapun testimoni saya atas nama itu Dana Paramarta Adita, siswa kelas 6 SD Negeri 2 Medan Tukat. Pendapat saya terkait pembelajaran model STEM yang diterapkan oleh Pak Lurah memberikan pengalaman luar biasa bagi saya karena dalam pertandingan tersebut saya bertugas sebagai wasit pertandingan yang melatih kepribadian saya untuk menjadi wasit yang adil pada kedua tim. Sekian testimoni saya. Terima kasih. Dadah. Oke kakak, kita berikan applause dulu ya. Jadi bagus sekali. Sebelumnya mohon izin Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya. Tadi kendala sinyal terpental. Tidak apa-apa. Baik, kakak. Kak Wahyu, terpental lagi? Nggih, sudah Kak. Masih. Nggih. Silakan Kak. Berikan Mohon izin, nggih, atas waktunya. Sebelumnya selamat siang kakak-kakak semuanya. Jadi dari tampilan video tadi yang kemarin mencoba dalam penerapan pembelajaran itu menggunakan model STEM.
Nah, jadi sebenarnya terkait kendala di sini ataupun dalam pembuatan video itu, yang pertama mungkin di tengah jalannya kegiatan itu kemarin sound ataupun mikrofonnya bermasalah, jadi bunyinya itu agak pecah. Kemudian yang berikutnya yaitu sarana prasarana. Jadi sebelumnya memang di sekolah kami untuk sarana bola dan sebagainya kami tidak ada. Jadi kami inisiatif dengan siswa, ya misalkan per kelompok itu mencari bola, baik itu bola bekas, boleh, tidak harus membeli yang baru, dan juga yang sendiri berusaha menyediakan sedikit seperti itu. Kemudian untuk video secara umum sama seperti kendala mungkin dari kakak yang lain seperti Kak Wayan tadi dan Kak Eka yang sampaikan juga di sana terkait dengan asesmen autentiknya. Jadi secara umum mungkin di kegiatan pembelajaran sudah yang sampaikan pada siswa terkait penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilannya. Namun di situ yang sedikit bingung dalam artian kapan kita harus mengambil penilaian itu, seperti itu. Mungkin sekian kendala-kendala yang bisa Tiang sampaikan. Untuk waktu Tiang kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu ya sudah sampaikan terkait dengan video yang dibuat dan juga sudah ditampilkan tadi. Nah, berikutnya sekarang mungkin kakak yang lain tadi sudah mengamati, mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan video pembelajarannya Kak Wahyu. Mungkin ada yang memberikan apresiasi atau memberikan masukan juga bisa. Atau kita lanjutkan ke refleksi. Oke, ya sudah. Oke, Kak Dwi Dano, silakan Kak Dwi Dano menyampaikan pendapatnya. Hidupkan dulu mikrofonnya, Kak. Terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Selamat siang teman-teman semua. Yang cuma mengapresiasi untuk video yang tadi Pak Ngurah Wahyu sudah tayangkan, itu saya rasa sudah lebih dari cukup, itu sudah luar biasa. Mungkin video saya untuk video Tiang jauh di bawah sama aksi nyatanya Pak Ngurah, mungkin cuma sekedar buat, dan itu mungkin untuk kedepannya bisa juga sebagai Tiang dijadikan refleksi untuk video Pak Ngurah. Terima kasih, hanya itu yang Tiang bisa sampaikan. Untuk waktu Tiang kembalikan. Oke, terima kasih Kak Widano. Oke, ya, jadi itu juga jadi referensi untuk saya sendiri ya. Meskipun saya fasilitator, saya hanya fasilitator kakak. Jadi saya belum tentu juga bisa membuat kegiatan seperti itu di sekolah. Dan tentunya Kak Wahyu pasti sudah mempersiapkan dengan matang di awal bagaimana siswanya itu dipersiapkan agar nantinya sesuai dengan runtutan daripada pelaksanaan kegiatan kejuaraan yang dilaksanakan di sekolahnya tersebut. Nah, tentunya juga perlu latihan-latihan, tidak hanya satu kali cespleng ya, tidak bisa sepertinya seperti itu. Tentunya perlu persiapan, tahapan settingan tempat dan lain-lain itu juga pasti Kak Wahyu persiapkan dengan baik. Nah, itu jadi referensi untuk kita semuanya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melaksanakan kegiatan SEM di sekolah masing-masing, dan juga dari testimoninya pun sudah sangat baik sekali. Yang saya rasa siswa pun merasakan hal yang sama, melihat dari bagaimana antusiasnya siswa dalam video tersebut, seperti itu. Ya, meskipun nanti di dalam testimoni ada tambahan sedikit dari Kak Wahyu dan lain-lain, mungkin itu jadi nilai plusnya. Dan saya melihat di videonya saja memang benar-benar siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu. Baik kakak semuanya, kita lanjutkan pada
refleksi. Nah, pada refleksi ini kan kita diminta untuk melakukan refleksi dengan tiga babak ya, 3 tahap. Yang pertama itu what, so what, dan now what. Oke, saya tunjukin share screen lagi. Saya akan tunjukkan PowerPoint-nya. Oke, untuk refleksi aksi nyata, peserta diberikan waktu selama 15 menit untuk menuliskan refleksi aksi nyata terkait dengan video pembelajaran yang dibuat. Secara bergantian, peserta menyampaikan tulisan refleksi hasil nyata yang telah dibuat. Masing-masing peserta diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan hasil refleksi. 3 penulisan refleksi mengikuti tahap berikut. Oke, nah ini tahapan dalam penulisan refleksinya. Kakak-kakak sudah buat semuanya di LMS masing-masing. Sebentar, mungkin disampaikan saja langsung. Siapa yang nanti dapat undiannya, dia menyampaikan sesuai dengan yang dibuat di LMS masing-masing tersebut. Jadi tahapannya yang pertama itu ada what, serta mendeskripsikan tindakan pembelajaran terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, berikutnya di sini ada so what. Jadi satu, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tingkatan pengajaran terkait dengan aspek instruksional manajerial kelas. Yang kedua adalah peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap pembelajaran, situasi dan atau keadaan proses pengajaran. Oke, yang ketiga itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Oke, berikutnya now what. Nah, peserta mampu mengevaluasi merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses pengajaran pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Oke, nah itu untuk tahapan-tahapan dalam refleksi. Jadi ada 3 tahapan dan juga di sini juga ada aspek-aspek yang perlu di refleksi. Namun jika kakak-kakak sudah masing-masing sudah membuat seperti yang sudah diupload di LMS, tapi bisa dibacakan yang itu saja, tidak apa-apa. Oke, kita akan mulai dari spin dulu. Siapa yang akan kira-kira muncul dalam spin berikutnya? Oke, sebentar. Oke, tadi terakhir Kak Debbie ya. Kita keluarkan. Lanjut kita spin, siapa yang akan menyampaikan refleksinya. Mungkin sambil menunggu bisa disiapkan refleksi yang kakak buat masing-masingnya. Atau mau disampaikan secara singkat juga bisa sebentar. Secara langsung juga bisa. Oke. Kita lihat siapa yang akan beruntung hari ini. Oke. Oke, ada Kak Eka. Sebentar.
Oke, mungkin Kak Eka sudah tadi ya? Oh, sudah Kak Eka tadi ya? Siap, sudah Kak. Lagi Sudah Kak, dia. lagi. Oh, lagi boleh. Oke, yang Oke, lain, kita Kak, yang lanjut lain. ya. Mau dibacakan Kak? Boleh, kalau mau bacain boleh. Kalau mau next door boleh juga. Ya next door aja biar yang lain dapat juga. Oke, siap. Kak Fasil terpental nih kayaknya. Nggih, Kak Eka dulu ambil alih kegiatan. Kak Eka. Ya. Nyendro titip salam ya Indonebi. Di grup. Kita tunggu Kak Fasil. Kak Dwi Dana. Adik separuh kini Kak Dwi. Wah, nah gitu. Oke, mohon maaf Kak terpental tadi karena gangguan jaringan. Oke, spin berikutnya aja ya. Kak Dwi Lestari tadi nggak salah. Kak Dwi Lestari masih di standby depan layar. Bisa disampaikan refleksi yang sudah dibuat Pak Dwi Lestari. Baik, selamat pagi kakak-kakak hebat semuanya. Untuk refleksi yang saya buat, sebentar ya. Ini langsung di gimana ini ya? Dilihatin apa dibacakan Bisa aja? open kamera Kak? Bisa open kamera Kak? Open kamera. Sebentar ya. Sudah. Di rumahnya dia itu ada ini. Sudah open? Apa belum? Sudah dibuka Kak, sudah. Mana tugas? Baik, untuk refleksi, bentar dulu saya cari. Mana tuh refleksi saya kemarin? Ya, bentar. Yang refleksi pembelajaran aktivitas permainan bola kecil, kebetulan saya memakai bola kasti. Dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas bola,
Apa namanya, jelaskah suara saya di sana? Jelas ya? Gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan Terdengar manipulatif sampai dalam Semanggung. permainan ya bola kecil atau kasti ya. Pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar melempar dan memukul dalam permainan bola kecil atau kasti. Di awal pembelajaran PJOK dulu sebelum mengenal tentang materi pada modul 2.1 sampai modul 2.5, saya selalu menerapkan gaya pembelajaran yang sering dilakukan seorang guru pada waktu dulu, yaitu gaya mengajar komando dalam metode latihan untuk mengajarkan aktivitas pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, sehingga guru lebih banyak berperan aktif ketimbang peserta didik yang hanya menerapkan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tidak muncul waktu itu guru yang memegang kendali semua pembelajaran. Namun dalam pembuatan praktik aksi nyata, kali ini saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK. Dalam praktik aksi nyata ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Melempar atau memukul dalam permainan bola kecil atau kasti. Nah, dalam modul 2.2 itu mengenai strategi mengajar PJOK dijelaskan tentang berbagai macam gaya mengajar yang dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, gaya mengajar yang saya coba terapkan dalam mengkombinasikan gaya mengajar komando, gaya mengajar resiprokal, dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik dan mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga sebagaimana yang mereka ketahui. Selain itu, saya juga sedikit mencoba menerapkan modul 2.5 itu mengenai SEM atau Sport Education Model untuk memberikan gambaran kepada mereka bagaimana bermain peran dalam sebuah kegiatan perlombaan. Dalam praktek aksi nyata tersebut, peserta didik berperan sebagai kapten tim, penjaga gawang, wasit, hakim garis, dan juga mereka diberikan tugas sebagai pengamat dan juga mengobservasi pertandingan. Namun, pemberian tugas ini tidak secara langsung diberikan kepada peserta didik, akan tetapi mereka sendiri yang mau melakukannya. Nah, praktek aksi nyata yang dilakukan, saya memberikan lembar observasi merupakan asesmen otentik bagi kelompok atau tim yang tidak sedang dalam posisi bertanding untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan gerak bagi peserta didik yang sedang bertanding dalam pertandingan sesungguhnya. Nah, itu untuk WAT ya. Berikutnya untuk SOWAT. SOWAT ini yang saya lakukan dalam kegiatan praktek aksi nyata yang saya secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, melempar dan memukul dalam permainan bola kasti. Karena saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik yaitu yang pertama, bagaimana cara melakukan teknik dasar melempar dan memukul bola sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan dan contoh oleh guru. Terus yang kedua, bagaimana cara melakukan teknik dasar melempar dan memukul bola yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan. Terus yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara menerapkan teknik dasar melempar dan memukul bola dalam permainan sesungguhnya. Nah, dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki masing-masing.
Nah, mulai bisa mengklasifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, sedang, dan terampil, termasuk peserta didik pun bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai lewat asesmen otentik yang diberikan. Sudah, terus yang ketiga itu NOWAT. Setelah pelaksanaan pembelajaran luring di SD Negeri 2 Lateng ya, bersama fasilitator dalam pelatihan PKG PJOK mengenai modul 2.1 sampai 2.5, saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik aksi nyata yang saya coba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian teman. Selain itu, saya juga mencoba menggunakan SEM bagi peserta didik untuk mencoba berperan sebagai wasit dan juga pemain dalam pertandingan sesungguhnya. Pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran PJOK yang dilaksanakan terutama dalam materi yang diajarkan pada proses praktek aksi nyata, yakni mengenai aktivitas pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, melempar dan memukul dalam permainan bola kasti. Dan setelah mempelajari strategi pembelajaran, pelatihan modul 2.1 sampai 2.5, langkah yang saya ambil untuk mengimplementasikan dan mengembangkan keterampilan dalam mengajar PJOK yaitu, yang pertama itu adalah evaluasi pemahaman dan keterampilan. Yang kedua itu perencanaan pelajaran. Ketiga, demonstrasi teknik. Keempat, praktik terarah ajak peserta didik untuk melakukan latihan terarah. Yang kelima itu feedback dan koreksi. Yang keenam, latihan berkelanjutan. Ketujuh, evaluasi kemajuan. Kedelapan, keterlibatan dan motivasi. 9, refleksi dan penyesuaian. Nah, dengan pendekatan ini, peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami dan menguasai teknik dasar melempar dan memukul, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam olahraga. Terima kasih. Ya, itu refleksi yang saya buat kemarin untuk kakak fasilitator. Saya untuk kekurangan untuk teman-teman mungkin bisa diisi atau dilengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dwi Lestari sudah menyampaikan refleksinya, ya, lumayan padat dan panjang juga. Jadi saya sekilas lihat sudah sangat lengkap, di mana Kak Dwi Lestari sudah bisa memaparkan bagaimana penerapan materi yang kita dapatkan selama kegiatan kemarin dan juga melaksanakan di sekolahnya sesuai dengan aktivitas aksi nyata yang dilakukan. Dan semoga refleksi yang Kak Dwi Lestari laksanakan itu menjadi referensi untuk Kak Dwi Lestari dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya biar lebih baik dan lebih bagus ke depannya, seperti itu. Sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sekolah Kak Dwi Lestari itu dapat tercapai. Sekian Kak Dwi. Mungkin dari kakak yang lain mau memberikan masukan atau bisa kita lanjutkan ke refleksi yang lainnya. Waktu kita kurang lebih lagi 20 menit. Mungkin ada yang memberikan tanggapan atau mau memberikan apresiasi, dipersilakan. Udah pas ya. Oke, kita lanjutkan ke refleksi yang berikutnya. Saya akan spin lagi orang berikutnya. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hasil refleksinya. Oke, tadi Kak Pande, silahkan Kak Pande ya, dilanjutkan kegiatannya. Menyesuaikan saja. Oke.
Oke, nanti kita kalau keluar Kak Pandai dilanjutkan yang lainnya. Oke, siapa kira-kira? Oke, Kak Wahyu sudah tadi ya? Wahyu sudah tadi ya? Oh, belum. Sudah ya, sudah. Oke. Kita cari yang lain. Biar sama-sama dapat. Oke. Pak Dedi Dano, oh, sudah tadi ya? Sudah dapat menyampaikan pendapat juga. Next saja. Oke. Oke, Kak Agung ya, Kak Agung Saparto. Sudah buat refleksinya Kak ya? Ampun, tapi ya sekedar Banten. Enggak apa-apa Kak, bisa dibacakan saja Kak yang sudah dibuat. Masih ada acara Kak? Hasilnya nah ya cuma baca Banten gitu. Oh, oke. Kalau bisa dibacakan. Kalau misalnya tidak mungkin ya dipersingkat aja, sampaikan sedikit saja, bisa nanti kelanjutan yang lainnya. Baik, Oke, terima kasih. Ini karena untuk di video tiang ini kan semua pakai SEM karena sudah pernah melakukan gagal ya. Hanya saya pakai aktivitas kebugaran jasmani. Untuk refleksinya nanti untuk kuatnya saya dapat untuk menjaga kesehatan siswa itu beberapa komponen kekuatan daya tahan atau fleksibelnya, lincahan dan kontribusinya pada anak-anak itu sangat cepat lelah gitu. Untuk kebugaran jasmani, untuk SWOT-nya, kebugaran jasmaninya, suasana hati dan prestasi akademik anak-anak biar tubuhnya bugar seperti ya penyakitnya kayak diabetes, obesitas yang kurang. Dan untuk strategi latihan fisiknya anak-anak terjangkau gininya Pak. Kesehatan untuk SWOT-nya. Untuk award kebugaran jasmani untuk berencana membuat penilaian berkala untuk mengukur peningkatan kebugaran fisik siswa dan memberi umpan balik dan konstruktif. Kebiasaan hidup sehat di luar kelas. Susumo, Pak Fasil. Baik, terima kasih Kak Agung sudah menyampaikan refleksinya terkait dengan refleksi yang Agung dapatkan. Semoga apa yang menjadi kelebihan bisa dilanjutkan, ada sudah baik dilanjutkan kembali, yang masih kurang nanti kita sama-sama belajar dan ke depan bisa diperbaiki kekurangan tersebut biar tidak terulang pada pembelajaran lainnya. Seperti itu Kak Agung ya. Terima kasih Kak Agung. Oke, berikutnya kita akan buka kesempatan pada kakak yang lain untuk menyampaikan. Masih ada lagi 4. Siapa kira-kira? Kita lihat yang dapat kesempatan. Oke, Kak Wayan Suparniti. Oke, silakan Kak Wayan Suparniti. Bisa disampaikan untuk refleksinya. Ya, terima kasih Kak Fasil atas waktu dan kesempatannya.
Di sini akan saya sampaikan hasil refleksi yang telah saya buat. Adapun di sini materi yang saya gunakan adalah penerapan strategi pembelajaran menggunakan model latihan yang dengan materi aktivitas kebugaran jasmani. Terus di sini refleksi yang telah saya buat, yang pertama, apa yang telah saya lakukan? Yang pertama yang telah saya lakukan adalah perencanaan pembelajaran. Saya telah menyusun rencana pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait materi, metode, dan penilaian. Kemudian menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dan menarik minat siswa, seperti video, permainan, dan teknologi. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan belajar, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menantang, dan kolaboratif. Terus menggunakan berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi, demonstrasi, dan presentasi. Adapun penilaian yang saya lakukan adalah melakukan penilaian yang beragam, tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada siswa. Terus yang selanjutnya, so what? Apa artinya bagi saya dan siswa? Bagi saya, bagi saya, pertama, pengembangan diri. Proses ini telah membantu saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Kepuasannya melihat antusias dan kemajuan siswa dalam pembelajaran PJOK memberikan kepuasan tersendiri bagi saya. Terus tantangannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti mengelola kelas dan keterbatasan fasilitas. Bagi siswa, motivasi. Yang pertama adalah motivasi. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pemahaman konsep. Pemahaman siswa terhadap konsep PJOK menjadi lebih mendalam dan bermakna. Dan terakhir, keterampilan. Siswa mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan motorik, sosial, dan berpikir kritis. Kemudian, now what? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Yang saya lakukan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mempelajari lebih lanjut tentang strategi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran PJOK secara lebih efektif. Terus yang terakhir, menjalin kerjasama dengan guru mata pelajaran lain untuk mengintegrasikan pembelajaran PJOK dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian mengembangkan diri. Mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan atau workshop terkait dengan pembelajaran aktif dan berpusat kepada siswa. Membaca literatur terbaru atau pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan guru lainnya. Kesimpulannya, pengembangan keterampilan mengajar efektif berpusat pada siswa dalam pembelajaran PJOK merupakan proses yang berkelanjutan. Pengalaman mengajar dengan metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Dengan terus belajar berinovasi, saya berharap dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon tanggapan atau masukan dari kakak-kakak lainnya. Untuk waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wayan Suparniti sudah menyampaikan refleksinya.
Jadi sudah lengkap sekali, sudah mencakup bagaimana proses pembelajarannya. Semoga refleksi ini bisa menjadi perbaikan-perbaikan ke depan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Kak Wayan sendiri. Nah, berikutnya kita akan lihat siapa yang akan beruntung pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan refleksinya kembali sebelum waktu habis. Kurang lebih masih ada lagi 5 menit. Kak Pande, oke Kak Pande masih angkat genteng nggak ini? Kita bentar mungkin ya. Kita lewati dulu. Oke. Ada Kak Ari ya. Oke, Kak Ari. Bisa dibantu Kak Ari untuk menyampaikan? Siap Kak, siap Kak. Siap. Oke, silakan. Selamat. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini Tiang langsung saja akan mempresentasikan refleksi yang Tiang buat, yaitu refleksi pembelajaran aksi nyata teknik menendang dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar untuk kelas 6 di SD Negeri 1 Posanten. Yang pertama yaitu what, apa yang telah dipelajari. Setelah melaksanakan aksi nyata tentang pembelajaran yang menjelaskan teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, dalam aksi nyata tersebut dijelaskan bahwa tendangan menggunakan kaki bagian dalam berguna untuk mengarahkan bola dengan lebih akurat, sedangkan tendangan dengan kaki bagian luar dapat menghasilkan tendangan yang lebih cepat dan bertenaga. Saya juga melihat bagaimana posisi tubuh, sudut kaki, serta arah pandangan saat mempengaruhi keberhasilan tendangan. Yang kedua, so what, yaitu mengapa ini penting. Mengetahui teknik menendang yang benar sangat penting dalam olahraga sepak bola karena dapat meningkatkan keterampilan bermain dan efisien dalam mencetak gol atau mengoper bola ke teman satu tim. Dengan memahami perbedaan antara menendang dengan kaki bagian dalam dan luar, saya bisa memilih teknik yang paling tepat sesuai kebutuhan permainan. Hal ini juga membantu mengurangi risiko cedera karena gerakan yang tepat dan postur yang benar saat menendang bola. Yang ketiga, know what, atau apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah melaksanakan aksi nyata dan memahami teori teknik menendang, langkah berikutnya adalah mempraktikkan keterampilan tersebut di lapangan untuk menguasai teknik ini. Saya akan melatih tendangan menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar dengan memperhatikan posisi tubuh, sudut kaki, serta kekuatan yang digunakan. Setelah itu, saya akan meminta bimbingan guru atau pelatih untuk mengoreksi jika ada teknik yang perlu diperbaiki. Tujuan saya adalah meningkatkan ketepatan dan kekuatan tendangan sehingga menjadi lebih mahir dalam bermain sepak bola. Mungkin itu aja refleksi dari Tiang. Mungkin banyak kekurangan yang untuk waktu Tiang serahkan ke Kak Fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ari. Ya, jadi itu refleksinya tadi. Pada dasarnya refleksi semoga bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar nantinya bisa melihat bagaimana kelemahan dan kebaikan daripada proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, jadi untuk refleksi ini murni dari kakak sendiri. Bagaimana kakak melihat pembelajaran yang kakak lakukan, ya jadi diminta secara jujur untuk menilai pembelajaran kita sendiri agar kedepannya bisa perbaikan itu dilakukan untuk diri kita sendiri, seperti itu juga ya. Baik, terima kasih Kak Ari atas penyampaiannya. Berikutnya masih ada lagi 3. Oke, silakan yang beruntung bisa bantu menyampaikan. Oke, Kak Pande lagi muncul. Kak Pande masih di luar kayaknya. Oke, kita lanjutkan giliran berikutnya dulu. Mungkin dari Kak Ungge atau Kak Adi. Siapa kira-kira? Oke, Kak Adi Bawo, Kak Kadek. Kak Kadek ada depan laptop. Kita sampaikan sedikit.
untuk refleksinya. Oke, baik. Mohon izin Kak Fasil dan teman-teman. Ini karena waktunya tinggal 1 menit, jadi saya sampaikan secara singkat aja nih, refleksi yang sudah saya buat, yaitu dengan materi kebugaran jasmani. Jadi refleksi pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani yaitu push up, what dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas kebugaran jasmani yaitu push up. Tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yaitu mengajarkan proses pembelajaran gerak melalui aktivitas kebugaran jasmani yaitu push up. Nah, kemudian untuk so what, dalam kegiatan praktek aksi nyata yang saya lakukan secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak melalui aktivitas kebugaran jasmani yaitu push up. Karena itu saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik yaitu yang pertama, bagaimana cara melakukan aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan dan contoh oleh guru. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bagaimana cara melakukan aktivitas kebugaran jasmani push up yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara aktivitas kebugaran jasmani yang sesungguhnya. Nah, kemudian now what? Setelah melaksanakan pembelajaran tatap muka bersama fasilitator dalam pelatihan PKG PJOK mengenai modul 2.1 sampai dengan 2.5, saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Baik, itu saja yang dapat yang sampaikan. Untuk waktunya yang kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adi Bowo telah menyampaikan hasil refleksinya. Nah, untuk kakak semuanya yang belum bisa menyampaikan, nanti mungkin silakan dibaca-baca kembali refleksi yang kakak buat, dan itu nanti bisa menjadi acuan atau menjadi referensi untuk kakak dalam pembelajaran berikutnya, yang mana sudah baik bisa dilanjutkan kembali, yang mana masih kurang nanti itu bisa direfleksi agar nantinya dicarikan solusi apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, agar nantinya pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu dapat terlaksana. Baik kakak-kakak semuanya, untuk kegiatan pada hari ini saya kira cukup, dan kurang lebih selama 2 jam sudah kita laksanakan secara bersama-sama, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat, dan kedepannya semoga kita semuanya bisa bergerak bersama, merdeka bergerak, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk pada akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kakak semuanya. Saya akhiri, tapi sebelum itu kita berdoa dulu karena Kak Agung belum dapat, Kak Gongge belum dapat. Silakan Kak Gongge bantu pimpin doa ya. Oke, teman-teman. Nah, tadi yang nggak bisa dapat itu refleksinya. Oke, kegiatan kita berakhir sampai sini. Kita akhiri dengan doa ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Kak Agung pakai udangnya lagi biar mantap tuh. Ya, oke. Untuk kakak yang lain selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa pada tatap maya berikutnya ya, terkait dengan modul komunitas belajar. Oke Kak Gus D, ada pertanyaan sebelum diakhiri, silakan. Fasil mau nanya, untuk tes akhirnya gimana? Oh Kak Gus D belum tes akhir ya. Ya. Kemarin saya tanyakan, tapi belum ada respon juga. Katanya itu kalau satu ngulang, semuanya harus ngulang gitu. Itu katanya. Jadinya
itu masih ditanyakan ke pusat katanya gitu. Kalau semuanya ngulang kan kasihan juga gitu. Ya nanti saya info lagi ya Kak ya. Gimana Ya, ya, baiknya. Jadi saya kabarin lewat WA ya. Ya, Oke, ya. ada pertanyaan lagi? Sudah pas ya. Kakak semuanya, terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.